Ya, selamat malam teman-teman, sahabat dan sobat jurnal trading saham. Gimana kabarnya? Gimana kabar portonya? Gimana kabar harinya dengan market? Saya yakin teman-teman semua pasti happy. Karena kenapa? Karena hari ini IHSG berhasil close dan naik 1,78%. Ini merupakan good news untuk IHSG kita. Langsung aja nggak usah panjang lebar, hari ini gue mau ngebahas tentang IHSG kita, view-nya untuk beberapa hari ke depan. Dan saya juga mau ngebahas tentang saham-saham yang sempat saya rekom kemarin. Dan saya juga mau nge-review saham yang layak untuk dipantau buat sobat jurnal semuanya. Oke, nggak usah panjang kata, hari ini langsung aja ke IHSG. Hari ini IHSG kita naik 1,78%, berita bagus dengan candle Marubozu. Nah, bagusnya lagi karena dia berhasil break resisten di area 6115 dan 6134. Nah, dia memang berhasil close di atas resist 6134. Semoga besok IHSG kita tetap bisa lanjut ke area ini, karena IHSG kita masih punya utang untuk nutup gap di atas di area sekitar, sebentar kita zoom aja. Kalau kita zoom teman-teman bisa ngelihat di sini memang IHSG masih ada utang gap itu di area 6245 sama di 6239. Ini IHSG kita punya utang gap di atas dan semoga bisa nutup gap secepatnya, karena kalau kita lihat historinya di sini ada gap up yang cukup besar dan langsung ditutup di sini di tanggal 17 sama 18 Juni langsung dibayar lunas dan mantul dari supportnya. Itu untuk IHSG kita. Untuk support IHSG teman-teman bisa pakai di sini 6134 sampai 6115 untuk support IHSG kita. Kalau dia masih bergerak di bawah berarti dia masih lanjut sideways, tapi kalau dia berhasil close di atas dia melanjutkan kenaikannya. Dan kalau udah bergerak di atas 6134 ini jalannya IHSG ke utara itu cukup baik. Dan teman-teman jangan lupa besok itu hari Jumat. Jumat itu tempat di mana orang-orang yang menggunakan margin itu taking profit. Itulah kenapa biasanya hari Jumat itu merah IHSG. Kenapa? Karena orang-orang yang pakai margin taking profit. Dan di hari Sabtu sama Minggunya kita nggak tahu ada berita apa. Apakah PPKM diperpanjang? Apakah kasus COVID makin meningkat? Kita nggak tahu. Lebih baik kita menjaga money management sama psikologi kita. Jadi jangan terlalu agresif untuk trading di hari Jumat. Oke, berikut saya langsung mau ngebahas tentang beberapa saham yang kemarin saya rekom. Yaitu kemarin sempat bahas Mari, BGTG, ABA, BABP, sama Bahit ya. Langsung ke BGTG aja. BGTG ini kemarin saya bilang bakal mencapai resist paling minggu ini atau minggu depan, tapi doa saya langsung terkabul teman-teman. Kenapa? Ya, karena di resist di 210 ini langsung dibayar lunas sama BGTG hari ini walaupun dia close di ARB ya. Jadi BGTG ini berhasil menyentuh titik resistnya di 218, malah di break sama dia. Tetapi kita ketahui kalau resist itu kan tempat orangnya jualan. Nah, karena dia udah berhasil break resist tadi, tekanan jualnya cukup tinggi dan dia hasilnya close di ARB. Semoga teman-teman gak ada yang nyangkut untuk BGTG ini. Dan BGTG memang kedepannya masih bagus. Kita oh ya, ini salah satu screenshot yang tadi saya lihat dari BGTG sempat menyentuh 210 dengan cuan sekitar 6,6%. Congrats buat teman-teman. Nah, untuk Mari sama ABA ADKK ini kemarin saya bilang pergerakannya akan liar ya, karena udah beberapa hari mengalami kenaikan. Bisa dilihat dari sini. Tadi itu Mari awal-awal dibuka naik, sempat turun dan naik lagi. Ini kan bikin retail bingung ya.
Banyak retail yang sangkut, banyak yang cut loss, tapi overall untuk candlenya Mari ini bagus. Kenapa? Secara bandar juga dia masih akumnya bagus. Volumenya walaupun merah tapi bandarnya akum, itu bagus, nggak apa-apa. Ya teman-teman kalau mau akum bisa juga jadiin 380-nya ini sebagai support. Kalau misalkan close di bawah 380, teman-teman bisa cut loss dulu sementara. Berikutnya ini ABA, searah sama Mari dan sejalan. Ini juga pergerakannya liar, dia berhasil mengelabui retail karena tadi saya lihat banyak yang cut loss besar juga ya. Nah sama kurang lebih candle seperti Mari, teman-teman bisa jadiin di 342 ini sebagai titik stop loss teman-teman. Kalau dia berhasil close di bawah 342, teman-teman bisa cut loss sementara. Nah, tapi bedanya secara bandar di sini ABA itu kurang menarik, lebih menarikan Mari. Kita langsung lihat aja secara bandarmologinya. ABA ini kurang menarik karena bisa dilihat secara kasat mata sellernya lebih besar daripada buyer. Masih ada tekanan jual yang cukup tinggi untuk ABA. Sedangkan Mari kita lihat secara kasat mata pun langsung kelihatan bahwa bayarnya Mari lebih kuat dibandingkan dengan sellernya. Di sini kita lihat BK sama LG dan YP masih mayoritas akum, sedangkan sellernya nggak begitu banyak. Ini bagus buat Mari. Berikutnya saya mau ngebahas sedikit tentang saham yang mau saya info ke teman-teman atau rekom ke teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya kedepannya saham ini punya potensi yang bagus. Nah pertama, teman-teman yang suka saham yang agak kriuk-kriuk gorengan, teman-teman bisa pantau saham ENRG. Kenapa? Karena saham ENRG ini bergerak mendekati MA 200-nya. Teman-teman bisa ngelihat kalau saham-saham itu yang mantul dari MA 200-nya ini akan bergerak sangat kencang. Teman-teman bisa jadikan MA 200 ini sebagai area entry, dan jika dia close di bawah 101, ambillah sekitar 98 sampai 97. Itu teman-teman bisa cabut dulu. Kalau kita lihat dari historinya, setelah dia break MA 200 dia sangat kencang. Untuk trading plan-nya nanti akan saya share di channel Telegram. Jadi teman-teman yang belum join ke channel Telegram bisa langsung join di kolom komentar di bawah. Itu untuk ENRG. Berikutnya saya mau ngasih info tentang saham yang menarik berikutnya, yaitu saham ESA. Ya, saham ESA ini berhasil break double bottom dari tanggal 3 Mei sampai 16 Juli. Dan menariknya dia berhasil menguji rule of 3-nya di 390. Jadi setelah dia berhasil break, kita kasih waktu 3 hari dengan 390 sebagai support. Dan kita lihat setelah 3 hari ini, ESA ini nggak close di bawah 390, dan artinya dia akan melanjutkan potensi kenaikan. Kita bisa lihat di sini di tanggal 21 Juli memang ESA itu sempat bergerak ke 364 yang merupakan jauh dari 390, tapi bisa kita lihat dari psikologi candlenya ini banyak buyer yang menaikkan harga ESA sampai dia berhasil close di 398. Artinya ESA ini akan melanjutkan kenaikan. Untuk resist ESA sendiri terdekat ada area resist di 410 sampai 422, itu ada area resist pertama. Dan kalau teman-teman menggunakan target double bottom itu berada di sekitar 458 sampai 460. Nah ini merupakan target ESA. Kalau teman-teman nggak kuat untuk tahan lama, teman-teman bisa juga cabut atau taking profit di
resist pertama. Bagi teman-teman yang bisa hold swing, teman-teman bisa gunakan target double bottom ini sebagai resisten berikutnya. Secara bandarmologi ESA juga cukup oke. Ya, ini untuk ESA. Berikutnya saya juga mau ngebahas saham yang polanya ini mirip seperti ESA, tapi dia udah melanjutkan kenaikan. Dan saham ini itu infonya akan masuk ke LQ45, saham BRIS. BRIS ini menarik karena dia udah berhasil break double bottom. Ini pola pertama, double bottom. Dia break, dia menguji support di 2100. Dia uji rule of 3 berhasil dan dia melanjutkan kenaikan. Nah, untuk BRIS ini teman-teman boleh entry karena sedang masa konsolidasinya beberapa hari. Setelah dia berhasil break resist di 2480, BRIS ini sedang berkonsolidasi udah 2 hari. Teman-teman yang mau entry BRIS boleh pakai area 2480 ini sebagai support, dan teman-teman bisa jadiin di 2760 sebagai resist pertama dan 2950 atau di Fibo 161 nya sebagai resist kedua. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, yang penting teman-teman entry-nya itu sesuai dengan plan masing-masing. Ini untuk BRIS. Kita lanjut bahas tentang adiknya si Bank Digital Agro. Agro ini juga udah break all time high. Nah, ini juga sedang konsolidasi. Ya, teman-teman yang mau masuk di Agro boleh jadiin uptrend line-nya ini sebagai support, atau teman-teman bisa jadiin MA5, MA10 itu sebagai area teman-teman untuk entry. Dan kalau misalkan teman-teman mau cabut atau cut loss karena takut lossnya terlalu besar, teman-teman bisa cabut juga kalau misalkan dia bergerak di bawah MA10-nya. Nanti teman-teman bisa entry lagi setelah Agro itu berkonsolidasi. Nanti untuk trading plan-nya juga akan saya share di channel Telegram. Berikutnya saya juga mau ngebahas tentang dua saham yang lagi potensial, yaitu BBCA dan BBRI. Oh, ada adblock, sebentar saya matiin dulu. Ya, ini untuk BBRI tadi jam 17.59 ada good news bahwa RUPS LB BRI setujui holding BUMN Ultra Mikro, yang isinya itu bahwa dari RUPS tersebut menyetujui akan trade issue tersebut dan penggunaan dana itu akan digunakan untuk pembentukan holding BUMN Ultra Mikro bersama dengan PT Pegadaian sama PT PNM atau Permodalan Nasional Madani. Ini akan sangat menarik untuk BRI ke depannya. Nah, ini setelah menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM, BRI bersama-sama dengan Pegadaian dan PNM akan mengembangkan bisnis melalui pemberian jasa keuangan segmen ultra mikro, sehingga akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan. Ini merupakan good news yang baik untuk BRI. Kalau kita lihat secara bandarmologi, BRI itu menarik. Sebentar. Ya, ini BRI kalau kita lihat kasat mata, bandarnya Akum, real Akum, broker bayarnya itu 26, sedangkan sellernya 43. Secara bandarmologi dia Akum. Sedangkan secara chart dia juga membentuk mirip hammer tapi bukan hammer ya, karena dia close-nya nggak di high. Dia high-nya di 390. Ini menarik untuk BRI. Nanti trading plan-nya akan saya share di grup. Berikutnya ini BCA. Semester 1 BCA raup laba sebesar 14,5 triliun, naik 18% dari kuartal pertamanya di 2020. Jadi di tahun 2020 kuartal 1 mencatat sebesar
12,24 triliun. Dan Presiden mengatakan BCA tetap solid meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ini good news untuk BCA. Kita langsung lihat bandarmologinya. BCA ini bagus karena secara bandarmologi kita lihat real akum, sedangkan akumnya ZP 98, AK 61, YE 27M, CS 10M. Kalau kita lihat di sini memang akumnya gila sih untuk BBCA, bagus, cantik. Nanti semua trading plan untuk saham-saham yang tadi saya sebutin akan saya share di Telegram ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk join Telegram Jurnal Trading Saham. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa jaga cash flow dan money management teman-teman, karena besok itu hari Jumat. Besok itu biasanya orang TP, jadi teman-teman jangan terlalu agresif. Nanti karena apa ya? Karena masih ada minggu depan yang masih lebih menarik daripada besok. Jadi saran saya jangan terlalu agresif, jaga cash flow, money management supaya psikologi teman-teman itu lebih terjaga. Dan semoga teman-teman menjaga kesehatan. Semoga kita semua amit-amit terkena COVID-19. Kita semua dilindungi. Jangan lupa jaga kesehatan intinya. Oke, itu aja teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman kalau misalkan pengen minta dibahas tentang saham apa, nanti bisa komentar di kolom komen, nanti akan saya bahas saham yang pengen teman-teman bahas. Dan kemarin saya juga dapat pesan dari teman saya untuk dibahas mengenai red issue. Jadi nanti saya akan adakan satu video itu yang isinya membahas red issue, karena beberapa hari ini kan memang banyak saham-saham yang melakukan red issue. Banyak orang yang bingung red issue ini akankah berpotensi positif atau malah negatif. Nah, nanti kita akan bahas semuanya di video berikutnya teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Good luck with the market.